Selamat siang, perkenalkan saya Rahmat Sabani. Kali ini saya akan membahas tentang farmakokinetik dan farmakodinamik, khususnya perbandingan berbagai interaksi obat dengan herbal. Artikel review ini saya mengambil dari Yunika Karina Putri dari Universitas Padjadjaran. Dan untuk pengertian farmakokinetika dan farmakodinamika sendiri adalah farmakokinetik adalah studi tentang bagaimana organisme mempengaruhi obat tersebut. Sedangkan farmakodinamik adalah studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat, terutama obat-obatan farmasi. Secara khusus, farmakodinamik adalah studi tentang bagaimana suatu obat berpengaruh suatu organisme. Dalam hal ini, kata kunci yang kita terapkan adalah interaksi obat herbal, interaksi farmakokinetik, dan parameter farmakokinetik. Artikel ini mengulas tentang beberapa interaksi antara obat dengan herbal. Dalam artikel ini, data-data mengenai interaksi obat dengan herbal telah dikumpulkan untuk dibandingkan berdasarkan interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik ini terjadi pada beberapa tahap yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskrepsi. Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa beberapa memiliki interaksi yang signifikan antara obat dengan herbal, namun ada pula yang tidak terdapat interaksi setelah dilihat dari parameter farmakokinetiknya. Untuk pendahuluan, mungkin kita beberapa tahun terakhir ini penggunaan obat-obatan herbal di kalangan masyarakat umum telah meningkat secara dramatis. Banyak laporan menunjukkan bahwa obat-obatan herbal sering diambil bersamaan dengan obat terapi konvensional. Meskipun obat-obatan herbal umumnya dianggap aman bila digunakan tunggal pada dosis dan waktu yang dianjurkan, ada peningkatan bukti interaksi obat dan herbal yang dapat menyebabkan efek samping yang serius atau kegagalan terapi dengan obat-obatan konvensional, seperti kecenderungan pendarahan yang disebabkan oleh ginkgo dan interaksi aspirin. Interaksi obat dan herbal dapat dikarakteristikan sebagai farmakodinamik atau farmakokinetik di alam. Interaksi farmakodinamik dapat terjadi ketika konstituen dan produk herbal memiliki aktivitas baik sinergis ataupun antagonis dalam kaitannya dengan obat konvensional, sedangkan hasil interaksi farmakokinetik dari perubahan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi dari obat konvensional dengan produk herbal dan lainnya. Artikel ini juga membandingkan berbagai interaksi farmakokinetik antara obat dengan herbal, di mana beberapa obat-obatan herbal disebut adalah midazolam, Antrogynepis paniculata, dan artesunate dengan Triptolepis sanguineta, dan yang terakhir ada paracetamol dengan Hypericum perforatum. Dan untuk melakukan metode ini kita melakukan sumber data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data-data berbagai interaksi farmakokinetik dengan obat herbal yang disajikan dalam artikel ini diperoleh dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Pencarian sumber data primer mempergunakan instrumen pencarian secara online dengan menggunakan PubMed pencarian menggunakan kata kunci Heart-drug interaction dan farmakokinetik Heartbook. Penelusuran lebih lanjut dilakukan secara manual pada daftar pustaka yang relevan. Pustaka yang disekulasi adalah pustaka yang memiliki interaksi farmakokinetik dengan beberapa parameter farmakokinetik. Jumlah studi yang di screening sebanyak 18 jurnal, namun studi yang digunakan hanya 8 jurnal yang masuk dalam kriteria eksklusi. Dan di awal kita masuk ke midazolam dengan Antrogynepis paniculata. Midazolam sendiri adalah obat golongan benzodiazepin yang diberikan sebelum operasi untuk mengatasi rasa cemas, membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks, serta menimbulkan rasa kantuk dan tidak sadarkan diri. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat kerja otak dan sistem saraf, atau biasa disebut juga obat penenang yang biasa digunakan sebelum operasi. Dan Antrogynepis paniculata atau biasa kita kenal dengan Sambiloto merupakan tumbuhan berkhasiat obat berupa ternak tegak yang tingginya bisa mencapai 90 cm hingga 1 meter. Asalnya diduga dari Asia tropika, penyebaran dari India meluas ke selatan sampai di Siam, ke timur sampai semenanjung Malaya, kemudian ditemukan di Jawa. Dalam metodenya, setiap kapsul paniculata yang digunakan dalam penelitian ini mengandung 8,36 kurang lebih 0,0 mg andrografolid. Dosis regimen paniculata yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan sekitar 1,8 mg per kilogram per hari. Andrografolid prinsip aktif atau 12 kapsul dari 8,36 mg andrografolida per hari dan berat rata-rata subjek 56,8 kg dan hampir sama dengan yang direkomendasikan untuk pengobatan penyakit pernafasan atau 4 kapsul 250 mg 4 kali sehari secara oral selama 7 hari. Selama 7 hari pada 12 sukarelawan normal secara signifikan tidak mengubah parameter farmakokinetik dari midazolam oral.
Tidak ada perubahan signifikan yang farmakokinetik metabolisme oral yang ditunjukkan setelah pengobatan panikulata pada resimen dosis yang dianjurkan untuk pengobatan infeksi saluran pernafasan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada klinis penghambatan CYP3A4 yang relevan setelah treatment panikulata pada sukarelawan sehat. Dengan demikian, interaksi obat farmaka suplemen volume 14 nomor 1207 farmakokinetika antara panikulata dan substrat CYP3A4 dianggap tidak signifikan secara klinis. Dan untuk yang kedua ada artesunate dan Cryptolepis sanguinolenta. Artesunate sendiri adalah obat yang digunakan untuk mengobati malaria bentuk intravena, lebih disukai daripada kina untuk malaria berat. Seringkali digunakan sebagai bagian dari terapi kombinasi seperti artesunate plus mefloquine. Itu tidak digunakan untuk pencegahan malaria. Cryptolepis sanguinolenta sendiri adalah spesies tanaman berbunga dalam keluarga Apocynaceae. Ekstrak dari akar secara tradisional digunakan di Afrika Barat untuk malaria. Ini mengandung alkaloid cryptolepin, quindolin, dan nucryptolepin. Akar juga digunakan sebagai pewarna kulit. Untuk studinya, farmakokinetik obat diperlukan dalam menilai keamanan dan kemanjuran bidang utama yang dipertimbangkan dalam absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Dari penelitian ini, pemberian bersamaan C, sanguinolenta, dan artesunate tidak dipengaruhi penyerapan artesunate, tetapi menurunnya biofilitas dan distribusi DHA, meskipun Cmax tidak dipengaruhi secara bermakna. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ekstrak air sanguinolenta disebutkan penurunan biofilitas, konsentrasi darah keseluruhan maksimum, volume distribusi, waktu paruh, dan peningkatan tingkat penyerapan konstan. Clearance dan eliminasi tingkat konstan artesunate diberikan secara oral. Temuan menunjukkan bahwa biofilitas sanguinolenta bisa disebabkan kadar darah subterfuge dehidrotenitrisinin dari artesunate menyebabkan penurunan efektivitas dan mungkin melawan sebagai hasil dari interaksi obat-obat herbal. Karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk menunjukkan efek sanguinolenta pada metabolisme artesunate melalui sistem monoxin Stockholm P450 dan juga menyelidiki hasil dari kombinasi obat herbal pada parasit malaria in vivo. Sementara dalam praktek klinis, pasien harus disarankan pada indikasi harus menggunakan Cryptolepis sanguinolenta dan artesunate secara bersamaan. Dan untuk yang terakhir, kita ada paracetamol dengan Hypericum perforatum. Untuk paracetamol sendiri, biasa disebut acetaminophen, adalah obat analgesik dan antipyretik yang populer dan digunakan untuk meredakan sakit kepala dan nyeri serta demam. Obat digunakan sebagai besar sebagai obat resep untuk analgesik dan flu. Untuk Hypericum perforatum sendiri adalah biasa dikenal sebagai Perforat St. John's wort, adalah tumbuhan berbunga dalam famili Hypericaceae dan jenis spesies dari genus Hypericum. Untuk metodenya di sini kita mengutamakan konsentrasi plasma paracetamol diukur dengan menggunakan tinggi puncak. Parameter farmakokinetik paracetamol, konsentrasi maksimum, waktu untuk mencapai Cmax-nya, area di bawah kurva setelah ekstrapolasi dari waktu 0 hingga tak terbatas, laju eliminasi konstan, paruh eliminasi, dan dihitung dengan menggunakan software Billings versi 5.1 Farsight St. Louis MO USA. Singkatnya, kami telah menunjukkan bahwa efek dari obat yang diuji dapat dimodifikasi melalui gangguan dengan sifat farmakokinetiknya, terutama jalur metabolisme. Kami menunjukkan bahwa efek hipnotik pentobarbital menggunakan motorik yang disebabkan oleh diazepam dan paracetamol sifat farmakokinetik dapat diubah dengan jangka pendek sejak waktu pemberian. Dan untuk kesimpulannya, dari hasil yang didapatkan dari data-data di atas disebutkan bahwa beberapa memiliki interaksi yang signifikan antara obat dengan herbal. Namun ada pula yang tidak terdapat interaksi setelah dilihat dari parameter farmakokinetiknya. Dan sekian informasi yang saya dapat berikan. Saya Rahmat Sabani, terima kasih dan saya undur diri.